Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 21. Hari ini Kaisar datang ke Cilacap, dia sengaja diminta Kenzi buat mengecek hasil laporan keuangan yang lumayan menunjukkan hasil signifikan, setelah Arin membantunya membuatkan desain dan ide kreatifnya, mencetak banyak karya unik milik para konsumen. Arin nggak datang Ken? Tanya Kaisar pada Kenzi yang sedang rebahan di atas sofa ruang tamu. Enggak, dia izin lagi. Katanya sidang keduanya diagendakan hari ini. Kak, menurut kakak, kasihan nggak si Arin? Udah muda jadi janda, mana beranak pula, celetuk Kenzi. His, kamu ini sok tahu. Dia bukan anaknya Arin, dia anak tiri Arin. Lebih tepatnya, anaknya si mantan suaminya sama istri pertama. Oh, berarti Arin ini janda tingtong, alias janda bolong ya? Kenzi tertawa lepas dan Kaisar melempar bantal sofa ke arah muka Kenzi. Mulutmu itu, Ken, pasti kamu suka bikin susah Arin ya, kalau kamu lagi di sini. Tanya Kaisar lalu duduk di samping adiknya. Mana ada, justru Ken itu bantuin dia biar bisa menyalurkan hobinya. Kakak kan tahu, Ken ini alergi sama wanita yang nggak Kenzi suka. Kamu berarti suka sama dia? Tanya Kaisar. Suka, dia anaknya pintar, supel dan kreatif. Yang lebih penting orangnya pengertian dan rajin bekerja. Kakak tahu, dia membersihkan rumah ini dalam sekejap. Setelah itu dia membantuku menyelesaikan tugas dari kakak yang dikirim ke laptopku. Keren kan? Ucap Kenzi jujur. Oh, jadi semua yang kamu kirim itu hasil kerja Arin. Pantas cepat selesai dan rapi. Kenzi nyengir kuda dan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kak, kalau sidang cerai kayak gitu lama nggak sih? Tanya Kenzi. Kenapa? Tanya Kaisar kembali. Mau daftar jadi suami sambungnya. Lagi-lagi Kaisar menjewer telinga adiknya yang suka berbicara asal ini. Jangan macam-macam lagi sama wanita, fokus sama karirmu. Baru juga kakak kasih kepercayaan urus kafe, sudah banyak tingkah. Mau kakak pindahkan lagi ke Bogor kamu? Atau mau sama Eyang di Jakarta? Ancam Kaisar. Ampun, Raja. Ampuni hambamu yang pintar ini. Hehehe, kelakar Kenzi. Kaisar membuka ponselnya, ia mengirim pesan pada Arin dan menanyakan tentang persidangan hari ini. Assalamualaikum, Rin. Waalaikumsalam, kenapa, Mas? Masih di pengadilan? Masih, baru mau masuk. Doakan Arin semoga lancar sidang kedua ini. Amin, kamu ke pengadilan dengan siapa? Bude sama ibu. Oh, baiklah. Nanti ajak Bude sama ibumu ke rumah. Mas baru pulang dari Jakarta, ada sedikit oleh-oleh. Mampir ya, insya Allah, Mas. Oke, Mas tunggu. Tak ada balasan lagi setelah itu, Kaisar merasa dekat dengan Arin karena ada sesuatu yang membuat ia tertarik untuk membantunya. Memberikan empati dan juga sedikit kebahagiaan pada wanita yang sebentar lagi bergelar janda itu. Ketika ditanya kenapa ia begitu mempercayakan semua pekerjaan rumah pada Arin, karena menurut Kaisar, Arin itu wanita yang berbeda. Wanita yang mempunyai pandangan teduh dan ceria itu, tampak tak pernah mengeluh lelah sedikit pun saat ia coba meminta bantuan untuknya dan Kenzi. Kaisar melangkah menuju ruang kerjanya, melihat lembar demi lembar rancangan ide Arin saat kemarin ia meminta untuk menyelesaikan pesanan desain salah satu konsumennya. Bagus, sayang sekali kalau ada bakat seperti ini dianggurin. Memang ya, sepintar dan sehebat apapun seseorang, jika tak ada faktor pendukungnya akan menjadikan bakatnya tertimbun dan hilang tanpa bekas. Aku akan membantu sebisanya, batin Kaisar tersenyum sambil menata kembali kertas di tangannya. Tak terasa Kaisar menghabiskan seharian di ruang kerjanya. Mengecek laporan dari Kenzi dan juga karyawan dari toko yang lain.
Hasilnya cukup mencengangkan, meski naiknya bertahap, tapi Kaisar senang adiknya sudah bisa ia ajarkan susahnya mencari uang. Tadinya Kenzi anak yang seenaknya menghabiskan uang, bermain ke sana kemari tanpa arah dan tujuan. Kaisar dari dulu lelaki yang pekerja keras, sejak ayahnya tiada, Kaisarlah yang menghidupi seluruh keluarganya. Bel berbunyi, suara Arin terdengar mengucapkan salam. Kaisar bergegas keluar dan mengecek ke depan. Mas Kai, maaf Arin kesorean, tadi Bude langsung pulang jadi nggak bisa ikut ke sini. Oh nggak apa-apa, ayo ibu masuk. Rin, ajak ibumu masuk ke dalam, ucap Kaisar. Makasih Nak Kai. Ibu merasa terhormat diundang ke sini sama Nak Kaisar, adiknya di mana Nak? Tanya Bu Narsih. Lagi keluar tadi ke kafe, ibu duduk saja. Biar Arin buatkan minum sekalian Kaisar mau ambil oleh-olehnya di kamar, ungkap Kaisar. Loh, repot-repot Nak Kaisar bawakan oleh-oleh segala buat ibu. Terima kasih banyak ya Nak. Ibu senang kamu baik banget sama keluarga ibu. Sama-sama Bu. Kaisar hanya ingin membantu dan berbagi. Kaisar berlalu ke dalam dan melihat Arin yang sedang membuat 2 gelas minuman. Ini Arin buatkan kopi untuk Mas Kaisar sekalian. Arin bawa ke depan ya. Makasih Rin. Oh ya, bagaimana persidanganmu tadi? Tanya Kaisar. Arin menghembuskan nafasnya berat, Mas Bayu menolak bercerai. Dia juga meminta hakim untuk menolak gugatan yang Arin ajukan karena Mas Bayu punya banyak bukti daripada Arin. Lagian, Mas Bayu menyewa pengacara. Arin merasa kalah, ucap Arin sendu. Kaisar merasa terketuk untuk membantu Arin, wajah sedihnya membuat hatinya ikut bersedih. Boleh Mas bantu? Maksud Mas? Mas akan sewa pengacara terbaik untuk bisa membantumu melancarkan gugatan ke pengadilan, kamu hanya tinggal terima beres dan tak perlu repot seperti sekarang. Mas boleh tahu, kenapa kamu ingin menggugatnya? Ceritanya panjang, besok Arin jelaskan. Sekarang Arin ke depan ya, kasihan ibu menunggu lama. Oke, Kaisar dan Arin ke depan menemui Bu Narsih. Ini Bu oleh-oleh dari Eyang Kaisar. Beliau sangat suka membuat peyek ini di kota, semoga ibu suka. Wah, pasti enak ini kalau buatan sesepuh. Warisan turun-temurun pastinya, ucap Bu Narsih senang. Iya, Eyang Kaisar ini memang buka rumah makan tradisional. Kami para anak dan cucunya ikut mewarisi keahlian beliau. Wah, bagus itu. Nak Kaisar pinter masak juga berarti ya. Alhamdulillah, kalian tadi kesini naik apa? Kami naik motor, tadi pulang dulu ke rumah Bude ambil motor yang di sana dan langsung ke sini, ungkap Arin. Oh, Kaisar antar pulang saja ya. Ini sudah sore, bisa jadi kalian akan kemalaman sampai rumah nanti. Nggak usah Mas. Kita naik motor saja, ya kan Bu? Iya, menaiki motor di malam hari itu bahaya, terlebih jalan ke desa kalian minim pencahayaan. Tolong kali ini, dengarkan Kaisar, kata Kaisar dengan nada memohon. Arin dan Bu Narsih akhirnya menyetujui keinginan Kaisar untuk mengantar pulang. Sebenarnya mereka tak enak dalam keadaan malam begini, diantar oleh mobil pulang ke dusun. Pasti nanti banyak spekulasi negatif yang akan menambah isu miring tentang Arin yang menggugat Bayu. Mobil keluar garasi dan Kaisar akhirnya berhasil membujuk Arin dan Bu Narsih untuk diantar pulang olehnya. Bukan maksud apa-apa, ia ikhlas menolong mereka. Mengingat, rumah mereka yang jauh dari kata layak dan juga tempat tinggal mereka yang sangat masuk ke dalam. Nak Kaisar sekarang tinggal di Cilacap setiap hari. Tanya Bu Narsih memecah keheningan. Enggak Bu, Kaisar harus mengurus beberapa cabang di luar kota. Kadang juga harus ke Jakarta, Bogor, bahkan pulang pergi dari Cilacap ke Purwokerto. Loh, keluarga di mana aslinya sekarang? Ibu di Purwokerto, tapi keluarga besar di Jakarta. Saya mengelola bisnis pribadi dan memang sengaja membuka banyak cabang di luar kota, biar semakin maju dan berkembang. Syukurlah di usia semuda ini punya banyak bisnis yang menjanjikan, punya pasti calon istri Nak Kaisar ini juga bangga punya lelaki pekerja keras seperti Nak Kaisar ini. Alhamdulillah, sampai sekarang masih belum nemu calon istri Bu.
Mungkin nanti kalau Kaisar sudah ingin menikah, untuk sekarang belum dulu. Loh, kenapa? Bukankah usianya sudah matang untuk menikah? Arin merasa tak enak ibunya terus saja menanyakan hal pribadi pada majikannya itu. Maaf, Mas. Nggak usah dijawab, ibu itu mboya kalau tanya jangan ke sana-sana, timpal Arin. Bu Narsi tersenyum sambil menganggukkan maaf pada Kaisar. Nggak apa-apa Rin. Mas memang sudah seharusnya mempunyai istri, hanya Mas merasa belum ada yang cocok di hati. Setelah mendengar penuturan Kaisar, mereka kembali diam dan mobil akhirnya sampai di depan gang rumah Arin. Terima kasih, Nak Kai. Maaf atas kelancangan ibu tadi bertanya banyak pada Nak Kai, ucap Bu Narsi tak enak hati. Nggak apa, Bu. Kaisar pamit dulu kalau begitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Mas. Kaisar tersenyum pada Arin dan menutup jendela mobilnya kemudian menarik gas mobilnya untuk pulang kembali ke Rinjani. Abis jalan-jalan, Bu Narsi? Tanya Bu RT dengan nada yang sangat tak enak didengar. Abis dari kota, mari Bu RT, kami mau pulang dulu, mau istirahat, lelah seharian di kota, ucap Narsi sengaja tak ingin meladeni pertanyaan Bu RT yang suka kepo. Narsi dan Arin berjalan dengan segera agar cepat sampai ke rumahnya dan beristirahat karena mereka sungguh sangat lelah seharian ini. Bab 23. Bu, Arin kerja di mana sih sebenarnya? Kok berangkatnya pagi pulang malam sekali? Apa sekarang pekerjaannya double-double? Tanya Umi, tetangga Bu Narsi yang hari ini kebetulan bertemu di warung. Di Rinjani Bu, kerja jadi asisten rumah tangga. Kalau belum selesai ya belum pulang, memangnya kenapa kalau pergi pagi pulang malam? Tanya Narsi. Nggak kenapa-kenapa, hanya tanya saja. Gajinya besar memang di sana. Kok bisa beli kambing sekaligus dua? Kan baru sebulan toh. Tanya Umi, tetangganya. Alhamdulillah, gajinya cukup untuk kami makan dan kebutuhan lainnya. Bu Rima, ini berapa semuanya? Tanya Narsi pada pemilik warung. Semua 22.000. Narsi memberikan uang itu lalu segera pamit untuk pulang ke rumah. Narsi segera memasuki rumahnya dan menyiapkan makanan untuk Arin nanti malam. Akhir-akhir ini banyak sekali gunjingan mengenai Arin, anaknya. Sebagai orang tua tunggal pastinya ini sungguh sangat berat, di samping harus pandai menjaga lidah ia juga harus pandai menjaga emosi. Tetangga kampungnya memang begitu, jika ada kabar yang asik buat bahan gosip mereka akan menyindir perilaku bahkan si korban sendiri bisa saja frustasi dan akhirnya menarik diri dari pergaulan. Assalamualaikum, salam Arin saat baru pulang. Waalaikumsalam. Bu, kenapa? Tanya Arin saat mendapati Narsi sedang memijat kakinya. Nggak apa, hanya capek dikit. Tadi abis cari daun kelapa kering buat bikin api, tumben kamu pulang awal. Biasanya udah malam baru pulang. Hari ini Mas Kaisar dan Kenzi tak ada yang di rumah. Jadi kerjaan Arin nggak banyak juga, ucap Arin sambil ikut memijat kaki ibunya. Rin, kamu pernah dengar gunjingan tetangga? Tanya Narsi. Lirih takut anaknya sedih. Kenapa? Mereka menggunjing Arin lagi. Huf. Kamu jangan dengerin mereka suka bicara asal. Entah siapa yang memulai berita itu, yang jelas pasti ada yang tak suka denganmu. Berita apaan sih, Bu? Arin penasaran. Sudahlah nggak penting, kamu mending mandi, sholat abis itu kita istirahat. Iya Bu. Arin beranjak dari sana dan membersihkan tubuhnya untuk mandi. Selepas sholat Arin membuka mushaf, tapi teleponnya bunyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rin ini ibu. Besok kamu ke sini ya. Tungguin Agam, ibu mau pergi soalnya sama Bayu. Ada suatu hal yang harus diurus dan nggak bisa ajak Agam. Bisa? Tanya Reni, mantan mertua Arin. Maaf, Arin nggak bisa. Arin harus kerja besok, tolak Arin halus. Sebentar saja. Kamu cutilah sehari buat temani Agam. Nggak kasihan apa lihat Agam? Di mana hati nuranimu sebagai ibu? Arin diam dan berpikir, kemudian ia memutuskan untuk mengajak Agam ikut bekerja. Arin ajak ikut ke tempat bekerja saja ya Bu. Arin nggak enak cuti terus, itu kalau ibu mau.
Kalau enggak iya ibu mau tidak mau harus mengajak Agam ikut acara ibu, tegas Arin. Dasar wanita menyebalkan, gerutu Reni. Baiklah, besok kamu jemput ke rumah saja jam 7 pagi. Nggak bisa juga, besok Arin berangkatnya jam setengah 6. Kalau ibu mau, ibu harus sudah membangunkan Agam dan mempersiapkannya untuk ikut Arin. Bagaimana? Reni tampak sedikit emosi dengan Arin, jika saja ini bukan permintaan Bayu pasti ia juga enggan melakukannya. Ya sudahlah, kamu ini dimintai bantuan banyak banget syaratnya, gerutu Reni. Loh, kita bukan apa-apa lagi semenjak kalian membuang Arin dengan seenaknya. Sekarang sudah tak bersama lagi, baru terasa manfaatnya, baru terasa kalau Arin itu penting. Ungkap Arin. Reni merasa bertambah kesal, tapi demi berlangsungnya pernikahan Susi dan Bayu ia harus membiarkan Agam bersama Arin sementara waktu. Niatnya ia hanya ingin menunjukkan kemesraan Bayu dan Susi karena mereka meminta Agam agar tidak rewel hari ini dan itu pasti, Reni yang akan kerepotan sendiri. Terserah kamulah. Iya sudah, Arin tutup teleponnya, Assalamualaikum. Tanpa menjawab salam Arin, Reni langsung mematikan panggilan. Sedangkan Arin kembali melanjutkan membaca musyafnya. Pagi ini Arin sudah bersiap bekerja. Ia akan mampir ke Tegal Kamulian untuk menjemput Agam. Bu, Arin berangkat dulu. Assalamualaikum. Arin menaiki motornya perlahan, ia menyapa beberapa tetangga yang melihat Arin lewat. Rumah Bayu tampak sepi, tak ada sahutan dari dalam ketika ia mengucapkan salam dengan keras. Bu Arin, lama nggak ketemu, bagaimana kabarnya? Tambah cantik aja, ucap tetangga Bayu. Alhamdulillah baik. Ibu Eka bagaimana? Baik juga, ini tadi ibu mertuanya nitip kunci, katanya suruh cek ke dalam takutnya Agam sudah bangun katanya. Mas Bayu pergi kemana memang bu? Kok ninggalin Agam sendiri di rumah? Tanya Arin penasaran. Nggak tahu juga, ini kuncinya. Ibu mau langsung kerja. Mari Bu Arin. Arin mengangguk setelah mengucapkan terima kasih dan langsung melangkah membuka pintu rumahnya. Arin menatap bangunan rumah yang kini seperti tak terawat. Banyak bunga mati dan juga kaca yang berdebu. Mungkin mereka jarang membersihkannya, batin Arin memaklumi. Arin langsung membuka kunci rumah Bayu dan langsung ke kamar Agam. Benar saja, Agam masih tertidur sambil menghisap jempolnya. Agam bangun nak, ini ibu datang. Agam merasakan sentuhan tangan Arin dan perlahan membuka matanya. Ibu, ini ibu asli atau Agam hanya mimpi? Ibu, ini benar ibu, kan? Agam takut ibu pergi lagi. Agam bangun dan memeluk Arin erat tanpa ingin melepasnya. Agam mau ikut ibu hari ini. Kebetulan nenek sama ayah sudah izinkan ibu buat ajak Agam ikut ibu bekerja. Mau, pekik Agam bersemangat. Kalau begitu, kita mandi setelah itu berangkat. Nanti sarapannya di sana saja ya. Ibu sudah bawa bekal, tapi kelamaan kalau makan di sini nanti telat. Oke. Arin mencium pipi gemas Agam yang kini mulai berkurang, karena jarang diperhatikan oleh Bayu dan Reni. Kedatangan Arin ke rumah Bayu membuat senyum lebar kembali terbit di wajah Agam. Arin memandikan Agam dengan riang gembira, memakaikan baju dan bersiap untuk bekerja ke Rinjani. Sudah siap anak ganteng? Yok. Siap dong, ibuku sayang. Udah gak sabar deh pergi sama ibu, Agam seneng banget. Alhamdulillah kalau begitu, ayo naik. Kita naik motor legenda milik Opa, ucap Arin riang. Agam tampak senang hari ini, sepanjang perjalanan ia bernyanyi tanpa henti. Sudah sampai, ayo turun. Ibu mau buka gerbangnya dulu. Wah, Bu, rumahnya gede banget. Bagus, Agam suka tinggal di sini. Ibu sekarang tinggal di sini. Tanya Agam dengan lugunya. Ini bukan rumah ibu, ini rumah majikan ibu. Arin mengajak Agam masuk dan menyiapkan piring untuk Agam sarapan. Tadi sengaja Arin membawa bekal untuk makan dan Arin senang saat Agam melahap seluruh makanannya. Enak banget bu. Agam sampai kangen masakan ibu, ayah sama nenek jarang masak kalau di rumah, aduh Agam. Lalu, Agam makan apa? Ayah beli makanan di luar.
Kadang sayur matang, kadang mie instan kalau lagi kepepet nggak bisa makan, ayah bikin itu di rumah. Arin memandang Agam. Prihatin, pantas saja anak tirinya ini kurusan. Ia tak diperhatikan dan juga diberikan penghidupan yang layak. Ya sudah, sekarang makan dulu. Ibu mau beberes ya, nanti kalau sudah piringnya taruh sana. Nanti biar ibu yang cuci, ucap Arin. Oke, Arin memperhatikan anaknya yang makan, sambil membersihkan rumah. Ia melihat Agam sangat lahap saat memakan masakannya, membuat hati Arin kembali terenyuh. Tapi bagaimana lagi, semua ini sudah menjadi jalan hidupnya. Selepas makan Agam bermain di depan menemani Arin yang sedang menyiram bunga. Agam melihat ada banyak ikan di kolam dan ia begitu senang diajak Arin ke sini. Besok Agam ke sini lagi, mau bicara sama ikan-ikan ini lagi. Ngap-ngap-ngap, lihat Bu. Mulut ikannya besar banget kayak mulut nenek kalau sedang marahin Agam. Agam suka dimarahi nenek, tanya Arin. Sering, ayah juga. Makanya Agam mau ikut ibu saja, boleh ya Bu? Arin tak ingin merusak mood Agam hari ini sehingga ia harus tetap menjaga perasaan Agam. Kalau ayah bolehkan, ibu nggak keberatan Agam main sama ibu. Tapi kalau sama ayah nggak boleh, Agam nurut saja. Nanti ibu bakal sering-sering ajak Agam berjalan-jalan ikut ibu bekerja. Oke, thank you, Mom. Sudah pintar bahasa Inggris ternyata, bagus sayang. Kamu akan jadi anak kebanggaan ibu. Arin mencium pipi Agam dan menggendongnya. Ia menikmati kebersamaan bersama Agam hari ini dan hal itu membuat Arin susah untuk bisa tega meninggalkan Agam. Bab 24. Selepas menemani Agam bermain sambil bekerja, kini saatnya mereka pulang. Kebetulan hari ini kedua majikannya tak ada yang pulang ke rumah ini, jadi Arin bisa pulang agak sorean untuk mengantar Agam ke rumah Bayu. Kita mau pulang ya Bu? Agam menunduk sambil menendang-nendang pelan gerbang yang sedang Arin kunci. Iya sayang. Kenapa? Masih mau main? Tanya Arin dan Agam diam saja membuat Arin menghembuskan nafas perlahan dan menjongkokkan dirinya menyelaraskan tinggi dengan Agam. Kenapa murung? Bolehkah Agam memilih ibu saja? Agam mau sama ibu saja, Agam nggak betah sama ayah dan nenek. Sekarang ayah juga sibuk jarang di rumah, nenek juga sering marah kalau Agam minta sesuatu. Kalau sama ibu, Agam bisa bercerita banyak. Bu, tolong bicara sama ayah untuk izinkan Agam sama ibu saja, Agam kesepian. Air mata Arin menetes, tak tega rasanya mendengar keluhan anak tirinya yang sudah dianggap sebagai anak kandung. Walau bukan terlahir dari rahimnya, cinta pada Agam tak bisa diukir dengan apapun. Agam sabar ya, makanya Agam belajar yang pinter. Tunjukin sama ayah, kalau Agam bisa menjadi lelaki yang baik, yang bisa membahagiakan keluarga. Untuk sekarang, ibu tidak bisa. Tapi ibu janji, ibu akan sering mengajak Agam pergi jalan-jalan kalau weekend. Iya, sudah jangan menangis, sebelum pulang kita ke alun-alun dulu. Mau. Agam memeluk Arin erat dan mencium pipi Arin hingga perasaan sayangnya ini kian bertambah pada Agam. Agam sayang ibu, sayang banget. Janji ya Bu. Sering ajak Agam jalan-jalan, ucap Agam menatap Arin penuh harap. Insya Allah, doakan saja ibu sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Biar Agam bisa tiap hari jalan-jalan sama ibu. Amin. Agam dan Arin menaiki sepeda motornya menuju alun-alun kota Cilacap. Pohon besar di sekitar Masjid Agung menjadi tempat parkir yang teduh dan keduanya turun dengan wajah bahagia. Agam mau naik mobil itu. Tunjuk Arin pada mobil remote yang ada disewakan untuk anak-anak. Dengan membayar Rp5.000, Agam bisa merasakan indahnya kebersamaan bersama Arin. Berkeliling dengan menaiki mobil kecil, wajah Agam begitu bahagia. Arin mengambil potret kebahagiaan bersama Agam untuk ia jadikan kenangan jika nanti ia rindu dengan anak tirinya ini. Setelah main beberapa permainan anak-anak, Arin mengajak Agam ke duta mode. Ia ingin membelikan satu setel baju untuk Agam sebagai kenang-kenangan jalan-jalan hari ini. Jalan aja ya ke sana, biar tidak bolak-balik parkir. Abis beli baju kita makan, ujar Arin membuat Agam bersorak gembira. Bu,
Agam nggak usah dibelikan baju juga nggak apa-apa. Asal sama ibu, jalan-jalan pasti menyenangkan. Apalagi kalau jalan kaki begini, serasa lagi jalan-jalan di Jakarta. Emang Agam pernah ke Jakarta? Belum. Agam tertawa sambil menutupi gigi gupisnya. Besok kalau ibu ada rezeki lebih, ibu bakal nabung buat ajak Agam ke Jakarta. Kita bisa ke Ancol dan Monas. Iya, Bu. Yee. Agam jadi tambah sayang sama ibu. Agam mau baju yang gambar apa? Tunjuk Arin pada deretan baju anak karakter yang terpajang di depannya. Riko aja, Bu. Biar Agam ketularan pinter baca Al-Quran kayak Riko dan Kyo. Yang warna orange boleh. Tapi sebenarnya Agam sukanya Boboiboy Boy, ucap Agam sambil merenges. Boleh dong. Nanti kita beli keduanya, anak ibu emam ge soleh. Pinter banget kalau milih barang. Setelah memilih baju yang pas dengan yang Agam suka dan membayarnya, Arin kembali ke parkiran untuk mengajak Agam makan di kedai makan sambal babeh. Wajah Agam tampak riang selama perjalanan namun saat mereka sampai di depan rumah, Agam kembali sendu. Tampak mobil Bayu sudah terparkir di depan rumahnya. Bayu keluar dari rumahnya setelah mendengar suara Agam. Arin tak jadi turun dari motornya karena sudah melihat Bayu yang sudah mendekat ke arahnya. Kamu tahu waktu tidak? Ini sudah hampir malam, lain kali kalau ajak Agam jangan pulang kemalaman, omel Bayu. Tadinya bahkan aku ingin mengajak Agam pulang ke rumahku Mas. Tapi melihat kamu sudah pulang, sepertinya aku harus mengurungkan niat itu. Tapi kamu keterlaluan, Mas. Mana ada seorang ayah, pergi meninggalkan anaknya sendiri di rumah dalam keadaan tertidur. Ayah macam apa kamu? Kalau tidak bisa mengurus Agam, baik dia Arin yang urus. Lancang sekali kamu. Kamu siapa berani mengatur-atur hidupku? Agam ini anakku, bukan anakmu. Aku ingatkan lagi jika kamu lupa. Aku membiarkan Agam di rumah tadi pagi karena ibu bilang kamu lagi di jalan hendak ke sini. Jika mau sok bijak, jangan denganku, karena aku tidak sudi kamu ceramahi. Reni melihat keributan Bayu dan Arin, Susi yang juga ada di dalam ikut keluar, ingin melihat ada hal apa yang terjadi. Bayu, ada apa ini? Tanya Reni. Susi yang tak ingin ikut ribut mengajak Agam masuk ke rumahnya. Sudahlah, kalian memang tak akan sadar dengan yang sudah kalian lakukan. Dengar ya Mas. Almarhumah ibunya Agam, pasti tak akan tenang melihat anaknya diperlakukan seperti ini. Aku akan pastikan Mas tidak bisa menzalimi Agam seperti Mas menzolimiku. Apa kamu bahagia sudah berhasil menghalangi gugatan perceraian kita? Kamu bahagia sudah membuat semua tetangga menilaiku buruk karena kamu menyebarkan fitnah di desaku. Kamu bangga dengan keberhasilanmu sekarang. Kamu puas melihatku menderita. Puas kamu Mas. Jika kamu manusia pikirkan hati Agam. Bukan hanya ego dan juga nafsumu saja, hidup ini seperti roda. Bisa di atas dan juga di bawah. Aku ikhlas selama ini diperlakukan buruk. Tapi kalau sampai Agam yang menjadi korban keegoisan Mas dan Ibu, Arin tidak ridho. Akan Arin perjuangkan kebahagiaan Agam, meski dia bukan anak kandungku. Ingat itu. Arin menghidupkan mesin motornya dan menarik gas dengan cepat meninggalkan Bayu yang masih menatapnya kesal. Bayu menatap kepergian Arin dengan murka, dia seperti kehilangan sosok Arin yang mudah ia taklukkan. Bayu kira dengan mempersulit proses perceraian akan membuat Arin menyerah, ternyata itu semua salah. Arin justru malah semakin berani melawannya. Ini gara-gara ibu yang mengizinkan Arin buat bertemu Agam dan mengajaknya pergi. Arin sekarang lebih keras kepala, Bayu tak habis pikir kenapa ia bisa berubah menjadi menyeramkan begitu. Kok jadi ibu? Yang minta nikah hari ini siapa? Sudahlah, mending kamu istirahat. Susi pasti sudah menunggu di dalam kalian kan pengantin baru, pasti lagi sayang-sayangnya. Jangan rusak moodmu gara-gara kehadiran Arin tadi. Akhirnya Bayu menyerah dan masuk ke dalam rumahnya. Tadi pagi memang ia dan Susi abis menikah siri di masjid dekat kosan Susi. Niatnya nanti setelah rumah peninggalan ibunya Agam terjual, ia akan pindah ke perumahan yang ada di Donan.
Ayo makan dulu Gam. Mami sudah bawakan ayam goreng buat Agam, bujuk Susi pada Agam yang tampak tak suka dengannya. Agam tak mau. Agam tidak suka tante. Agam membuang makanan yang dipegang Susi untuknya dan pergi ke kamar dan menguncinya dari dalam. Bayu yang melihat anaknya berlari setelah membentak Susi menjadi bertambah marah. Agam, buka. Agam, buka atau ayah dobrak. Kalau Agam tidak menurut sama ayah, Agam tidak boleh ketemu Ibu Arin. Agam. Bayu terus menggedor dan terdengar Agam berteriak dari dalam. Ayah jahat. Ayah tidak sayang Agam. Agam benci ayah. Agam mau sama Ibu Arin. Kalau ayah tidak diperbolehkan Agam sama Ibu Arin, lebih baik Agam nyusul ibu di surga. Biar ayah bisa sayang sama Agam. Bayu terperanjat mendengar teriakan Agam. Ia tak menyangka anaknya akan berkata seperti itu dengan membawa-bawa mendiang istrinya. Sudahlah, Mas. Mungkin tadi Agam sudah makan dengan Arin. Kita makan saja di ruang makan, biarkan Agam tenang. Besok kita akan bicarakan baik-baik dengannya, ucap Susi. Pasti itu Arin yang ajarkan, biar ibu kasih tahu wanita itu nanti. Dikasih 1 hari buat sama Agam, dia sudah berani meracuni otak anak kamu, apalagi sering bertemu. Biar ibu larang lagi Arin bertemu Agam, nyesel ibu kasih kesempatan Arin ketemu Agam, ungkap Reni dengan wajah tak kalah emosi. Sudahlah semua, kita makan saja. Yang terjadi hari ini, anggap saja iklan rumah tangga. Sabar ya Bu, Mas. Susi mencoba mendinginkan suasana, padahal hatinya bersorak-sorai melihat hancur dan gaduhnya keluarga ini. Bab 25. Rasa hati sudah berkabut, pikiran jernih sedang tak berkenan hadir saat tadi Arin bertemu Bayu. Arin teringat akan tatapan sendu Agam, memintanya dengan sangat untuk membawa dirinya bersamanya. Ah, jika itu semudah yang dibayangkan, pasti itu sudah Arin lakukan. Rin, besok kamu kerja, kan? Belikan bumbu dapur sekalian kalau ke pasar, ibu sedang malas ke warung, ucap Narsih. Kenapa Bu? Tumben sekali malas ke warung, tanya Arin heran. Semua tetangga suka tanya yang aneh-aneh, ibu risih dengernya. Lebih baik ibu di rumah saja sama ternak dan tanaman di kebun daripada ketemu mereka. Bikin ibu pengin ulek mulut nyinyir mereka. Heran deh ibu sama mereka, tahu dari mana coba kalau kamu mau bercerai. Perasaan ibu nggak ada ngomong apa-apa, mereka ini sudah tanya tapi menyudutkanmu. Ucapan mereka tak ada yang betul, ungkap Narsih kesal. Ya sudahlah, Bu. Biarin saja mereka begitu, yang penting Arin tak begitu. Ibu nggak usah mikirin omongan tetangga, nanti mereka bakalan diem kalau tahu yang sebenarnya. Arin mencoba memberikan semangat untuk ibunya agar tak termakan fitnah para tetangga. Belum juga sah berstatus janda tapi hidupnya sudah didikte sejauh ini oleh para tetangganya. Arin tahu pasti tak akan mudah menyandang status janda di desa, sekali tertangkap basah pulang atau pergi diantar lelaki pasti akan menjadi buah bibir yang asik untuk diperbincangkan. Terlebih untuk masalah Arin ini Bayu sengaja menggunakan tetangga Arin sebagai sarana yang empuk untuk membuat Arin menyerah dan akhirnya memilih kembali. Tadi Agam seharian sama Arin di tempat kerja, kata Arin pada Narsih. Serius? Lalu Bayu dan ibunya nggak apa memangnya kamu ajak Agam pergi? Serius, Ibu Reni meminta Arin buat datang ke sana pagi tadi. Ibu tahu apa yang terjadi. Saat Arin datang ke sana, Agam sedang seorang diri di rumah. Nggak ada siapapun, bilang nggak. Bisa-bisanya mereka meninggalkan Agam seorang diri tanpa pengawasan. Ini sudah sangat keterlaluan. Jadi waktu tadi Arin pulangkan Agam, Arin omelin itu Mas Bayu. Gedeg Arin lihatnya, otak keliru Mas Bayu itu harus diluruskan. Agam ini anak piatu loh, dizalimi seperti ini pasti ibunya Agam tak akan terima di sana. Ya Allah, benar-benar si Bayu ini. Kenapa nggak kamu ajak tinggal sama kita Rin? Ibu malah seneng banget kalau ada Agam, anaknya baik dan ceria. Ibu jadi kangen dia, ucap Narsih. Itulah, apa keluarga ibunya Agam tahu ini semua ya. Sayangnya Arin tak mungkin bisa ke rumah neneknya Agam itu, jauh di Bandung. Semoga nanti ada rezeki lebih,
Arin bisa ajak Agam ke sana. Amin, ya sudah kamu tidur saja. Hidup kita memang berat, tapi tidak harus membuat kita kehilangan waktu istirahat dan juga kewarasan otak. Biarlah ini menjadi proses hidup kita, semoga bisa melewatinya, ucap Narsih. Amin. Arin dan Narsih, keduanya akhirnya merebahkan diri beristirahat untuk menyambut hari esok. Jika tak semudah yang dibayangkan, maka mereka akan memikirkannya nanti setelah istirahatkan pikiran. Ternyata pikiran yang simple akan menjadi hidup lebih relaks dan berarti. Pagi ini Arin berangkat awal, Kaisar tadi mengirimkannya pesan bahwa dia dan adiknya sudah menginap malam ini di rumah. Tentu Arin harus lebih gerak cepat, jika majikannya sudah datang. Bu, Arin kerja dulu ya. Mas Kaisar sama Kenzi sudah datang tadi malam, jadi hari ini agak awal ke Rinjani untuk memasak buat mereka. Maaf Arin nggak bisa sarapan di rumah, ini uang untuk ibu beli bumbu di pasar Jeruk Legi saja. Lebih dekat, soalnya kalau nunggu Arin takut lama. Sekalian, ibu mau beli sayuran atau yang lainnya ini uangnya. Arin memberikan uang lembar merah 2 dan menyalami punggung tangan ibunya. Assalamualaikum, salam Arin. Waalaikumsalam, kamu yang hati-hati, Rin. Jangan ngebut naik motornya, sahut Narsih. Motor tua pemberian Pade sungguh sangat berguna di saat begini, pulang pergi bekerja bisa sampai sesuai jadwal yang direncanakan. Sesampainya di sana Arin langsung mengerjakan tugasnya membersihkan rumah dan memasak. Jam segini bosnya pasti masih tertidur semua, Arin yang sudah paham kebiasaan Kenzi dan Kaisar kini lebih memilih menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu sebelum membangunkan mereka. Sayur capcay dengan kentang kering dan sambal yang tak pernah absen sebagai hidangan di meja. Kedua kakak beradik itu sangat menyukai sambal terasi buatan Arin. Setelah semuanya siap, rumah juga sudah rapi kini Arin membangunkan Kaisar dan Kenzi. Jam menunjukkan pukul 9 pagi, karena bosnya tak meminta dibangunkan awal jadi Arin membangunkannya selepas pekerjaan selesai. Mas bangun. Sudah jam 9, Uca. Jam 9, kakak mau mandi sekarang atau nanti? Sekarang saja, kamu panaskan mobil. Mana bisa kak? Arin nggak bisa, tolak Arin. Oh iya, kamu kan nggak bisa naik mobil ya? Ya sudah, bangunkan kakakku saja, dia ada jadwal meeting jam 10. Baiklah. Kenzi beranjak dan mengambil handuknya. Kalau banguninnya susah, cium pipinya saja Rin. Pasti dia terbangun, teriak Kenzi dari dalam kamar mandi. Sembarangan, kakak Kenzi. Masa cium bos sendiri? Ada-ada saja, batin Arin. Berulang kali Arin membangunkan Kaisar, ia juga tak membuka mata. Sampai Kenzi selesai mandi, Kaisar belum juga membuka matanya. Arin yang sedari tadi membangunkan Kaisar susah, memilih merapikan tempat tidur saja daripada membangunkan Kaisar tapi tak juga bangun. Abang ini memang kalau tidur kayak mayat. Rin, sudah kamu cium kakai? Enggak ah, aneh-aneh saja Kak Ken ini. Arin mau cuci baju, Mas Kaisar, Kak Kenzi aja yang bangunin. Arin melewati begitu saja hendak keluar kamar tapi saat membawa baju kotor di keranjang, Kenzi mendorong Arin hingga badannya limbung ke Kaisar. Astagfirullah. Arin terkejut saat Kenzi dengan sengaja membuat Arin menumpahkan baju kotor dan membuat badannya menempel pada Kaisar. Kaisar terbangun dan menatap kesal adiknya yang suka usil ini. Ken, kebiasaan kamu ya. Kaisar langsung duduk dan melempar pakaian kotor ke wajah adiknya. Abis kakak kalau tidur suka susah dibangunin. Kasihan Arin sampai menyerah buat bangunin kakak, tapi cara Ken bangunin kakak hebat, kan? Kelakar Kenzi tertawa lebar. Maaf mas. Arin mengambil kembali pakaian kotor yang berserakan lalu pergi meninggalkan kedua saudara ini saling beradu mulut pagi-pagi. Ia tak ingin ikut-ikutan dengan kejahilan mereka berdua karena kadang membuat Arin baper sendiri. Rin masak apa? Tanya Kenzi yang kemudian duduk di meja makan. Hahaha, bisa aja. Kamu sudah cerai sama suami kamu, kan? Arin meletakkan piring yang sudah terisi ke hadapan Kenzi. Masih proses, kenapa tanya? Tanya Arin.
Berarti sebentar lagi hayalanku ini tidak mengandung dosa, ucap Kenzi sambil tersenyum dan memakan makanan yang disajikan Arin. Arin bingung dengan ucapan Kenzi barusan, Kaisar yang juga sudah mandi, ikut bergabung untuk makan. Sudah siapkan mobil Ken? Tanya Kaisar. Arin kembali menyiapkan sarapan untuk Kaisar ke dalam piring. Tak lupa 1 gelas air putih ia tuangkan juga ke dalam gelas. Belum, Ken, kan baru selesai sarapan. Seharusnya lain kali, kakak ajarkan Arin memanaskan mobil. Jika perlu latihan menaikinya, biar kalau ada hal penting yang harus memakai mobil dia bisa bantu. Iya enggak Rin? Sela Kenzi. Enggak Arin enggak berani. Mobil kan barang mewah, kalau rusak saat latihan nanti Arin susah ganti ruginya, sahut Arin. Besok Mas akan ajarkan kamu. Sekarang Mas sibuk ada meeting. Kalau Ken luang, Ken yang akan ngelatih kamu pakai mobil, ya Ken? Siap, bos. Nggak usah Mas. Arin nggak bisa, tolak Arin. Tidak ada salahnya mencoba, lagian Mas nggak akan memarahimu kalau mobilnya lecet, jawab Kaisar sambil melahap makanannya. Arin sangat bersyukur, kedua majikannya ini sangat baik. Dari mulai membantunya mengembangkan hobi seninya, hingga masalah sidang yang terkendala, hingga masalah-masalah sederhana mereka tak segan membantu Arin. Bersambung ke bab 26. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.